مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya akhir Rasulullah. Anak kecil jalan Sayyidina Anas jalan. Di pertengahan jalan dia ngeliat anak-anak kecil lagi pada main. Anak kecil ngeliat anak-anak kecil lagi pada main. Masa iya nggak ikut? Akhirnya dimasuk di situ. Duduk dimasuk ikut main. Akhirnya pas lagi di pertengahan dia main, Rasulullah bingung. Kemana nih Anas kagak datang? Rumahnya nggak jauh kan? Kok nggak datang? Anas kemana perginya? Akhirnya nyari Rasulullah. Akhirnya keluar Rasulullah dari rumah. Pas ngeliat Anas lagi pada main sama anak-anak kecil, akhirnya Rasulullah senyum, nggak dimarahin, nggak apa. Akhirnya datang Rasulullah dihampirin, dipegang gini doang kupingnya, asal dipegang doang sama Rasulullah. Sayyidina Anas pas dipegang tahu kalau itu yang megang kupingnya Rasulullah, bukan gara-gara dia ingat dia lagi disuruh sama Rasulullah, bukan, tapi dia tahu kalau yang megang kupingnya Rasulullah itu karena sebab wanginya tangannya Rasulullah. Wangi tangannya Rasulullah walaupun nggak pakai minyak wangi, udah lebih wangi daripada minyak wangi yang ada di dunia semuanya. Semuanya yang ada di dunia minyak wangi sama tangannya Rasulullah, sama badannya, sama keringatnya Rasulullah. Nggak ada apa-apanya. Mau kita mau beli yang berapa miliar kali minyak wangi, sama keringatnya Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Akhirnya dipegang sama Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Anas bilang, siapa ini? Dia pura-pura, padahal dia tahu yang megang dia nih Sayyidina Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia balik badan, dia bilang, sekarang ya Rasulullah, sekarang aneh jalan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ketawa ngeliat Sayyidina Anas begitu. Akhirnya dia lari langsung pergi ke rumah orang yang disuruh sama Rasulullah. Pas dia lari, akhirnya kata dia, itu aneh lari, aneh ngelihat ke belakang, aneh pikir Rasulullah mukanya cemberut. Pas lihat aneh ternyata mukanya senyum, mukanya girang. Gak ada tuh namanya, kata Sayyidina Anas, aneh khidmah sama Rasulullah sekitar 10 tahun, gak pernah aneh dapetin Rasulullah cemberut sama aneh. 10 tahun aneh duduk sama Rasulullah, gak pernah aneh dapetin Rasulullah cemberut sama aneh, gak pernah sama sekali. Makanya katanya Imam Busiri di Hamaziyah nih, Imam Busiri punya 2 qasidah, ada Al-Burdah, ada Al-Hamaziyah. Al-Hamaziyah belakangnya hurufnya Hamzah. Pas ngarang Burdah, Imam Busiri semuanya kasroh, harokatnya semuanya kasroh. Akhirnya pas dia udah ngarang Burdah ditanya sama orang-orang, ya Busiri katanya cinta sama Rasulullah, tapi kok ente ngarang Burdah harokatnya kasroh, istilahnya jatuh gitu ke bawah. Masa ya Rasulullah yang makomnya tinggi, makomnya agung ente jatuhin begitu, padahal dia udah ngarang qasidah berapa ratus bait itu dikarang di Burdah. Akhirnya kata Imam Busiri, ya akhir aneh bikin lagi qasidah, kata dia. Akhirnya dibikin lagi Hamaziyah lebih panjang dari Burdah. Semuanya harokatnya akhirnya dhammah. Semua harokatnya dhammah, maksudnya tinggi gitu artinya. Dhammah di dalam bahasa Arab maknanya rafa'. Rafa' itu tinggi maknanya. Kalau kasrah maknanya khafat, jatuh ke bawah. Akhirnya dia nggak terima dibilang sama orang itu, akhirnya dibikin lagi yang dhammah, biar maksudnya benar Rasulullah tuh adanya di atas. Rasulullah tuh tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Rasulullah, nggak ada. Nah di kitab Hamaziyahnya itu disebutin di Maulid Mahib Ali, di situ dibilang rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa wagarun wa ismatun wa haya'u. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ujung palanya, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya rahmah, semuanya kasih sayang, semuanya kasih sayang. Nggak ada dari Rasulullah keburukan sama sekali. Dari Dulu Ahmad Hussein nggak ada dari Rasulullah SAW kecacatan sedikit pun nggak ada, semuanya keindahan. Terus pernah lagi Sayyidina Anas bin Malik, ini setelah Rasulullah meninggal, ada tamu datang ke rumahnya dia, ke rumahnya Sayyidina Anas bin Malik. Pas datang ke rumahnya Sayyidina Anas bin Malik, akhirnya dia ngelihat Sayyidina Anas bin Malik ngambil selampe, terus selampe dimasukin ke api nih dia. Pas dimasukin ke api, akhirnya Sayyidina Anas ngambil kayu, diangkat lagi tuh selampe. Pas diangkat, saya Anas katanya, selampe ini keramat banget katanya. Selampe ditaruh api nggak kebakar, gimana ceritanya? Yang namanya selampe apapun kena api juga pasti kebakar. Kok bisa selampe ini kena api nggak kebakar? Kenapa? Kata Sayyidina Anas, ini selampe pernah dipakai sama Rasulullah buat ngelap mukanya. Selampe, kata Sayyidina Anas,
buat buat ngelap mukanya Rasulullah, keringatnya Rasulullah nggak dimakan sama api. Gimana kalau ada di hati ente namanya Nabi Muhammad SAW? Udah nggak mungkin masuk neraka tuh nggak mungkin. Rasulullah sendiri bilang, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku bakal masuk ke dalam surga. Semua umatku bakal masuk dalam surga, kata Rasulullah, kecuali yang nolak. Dia sendiri yang nolak. Rasulullah udah bilang semua umatannya bakal masuk surga kecuali yang nolak. Kata sahabat bilang, waman ya aba ya Rasulullah? Siapa yang nolak masuk surga ya Rasulullah? Emang ada yang mau nolak masuk surga? Katanya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah bilang, yang taat sama aneh bakal masuk surga. Yang benci, yang melanggar perintah aneh, dia telah menolak untuk masuk surga. Cuk, Rasulullah saking nggak maunya dibilang, harusnya kalau kita mau ini bahasa Arabnya begini, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Seharusnya kan kalimatnya begitu. Tapi saking sayangnya Rasulullah, saking nggak maunya Rasulullah ada umatnya masuk dalam neraka. Gimana caranya? Pokoknya Rasulullah nggak mau ada umatnya masuk dalam neraka, nggak mau. Sampai waktu itu pernah Rasulullah lagi duduk sama sahabatnya, ada jenazah dari orang kafir, jenazah lewat orang kafir. Pas dilihat Rasulullah nangis. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa ente nangisin jenazah itu? Jenazah kafir katanya. Buat apa ente nangisin? Kata Rasulullah, iya, ini jenazah udah lepas dari aneh. Aneh nggak ada kesempatan, aneh nggak bisa masukin dia ke dalam Islam. Seenggaknya dimasuk aja dalam Islam akhir hayatnya. Insya Allah dia bakal masuk surga, kata Rasulullah. Tapi lepas dari aneh. Aneh harusnya bisa ngebawa orang semuanya masuk ke Islam, semuanya bisa masuk surga. Tapi ini anak lepas dari aneh, akhirnya nggak bisa masuk surga, katanya. Kata Rasulullah SAW. Terus yang terakhir dari Sayyidina Anas bin Malik juga. Dari riwayatin dari Sayyidina Anas, ada seorang badui datang ke Nabi. Seorang badui datang ke Nabi SAW, bilang, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, wa ma adat talisa'ah? Terus apa yang itu udah siapin buat hari kiamat? Itu nanya-nanya kiamat, itu udah siapin apa buat hari kiamat? Itu di ibadah benar istilahnya gitu bahasa kitanya. Kata badui, orang-orang badui di Arab itu emang udah orang badui kok udah cinta aja, nggak mau peduli yang lain. Ibadat yang wajib aja udah, nggak mau sunnah kagak mau. Yang penting wajib sama cinta, udah begitu aja udah kerjaan di orang. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, aneh nggak nyiapin apa ya? Ma ada tu syai'an lisa'ah illa ahabbullaha wa rasulah. Aneh nggak siapin apa-apa ya Rasulullah buat hari kiamat. Aneh nggak nyiapin apa-apa. Tapi aneh cuma nyiapin cinta sama Allah sama ente ya Rasulullah. Kata Rasulullah senyum pas dengar jawaban di badui. Katanya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulin kelak di hari kiamat sama orang yang engkau cintai di dunia. Kata Rasulullah. Sayyidina Anas langsung bilang, kata Sayyidina Anas, aneh nggak pernah dengar hadis dari Rasulullah yang paling aneh girang kayak hadis anta ma'aman ahbabta. Itu nggak kita raguin lagi. Kecintaannya semua sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada di hatinya di orang lain selain Nabi. Nggak ada dan nggak mungkin ada selain di hatinya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh nggak ada. Semuanya tentang Nabi udah isinya. Wah, di Burda juga dibilangin, kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua nih yang ada di alam semesta, kebaikan, kasih sayang, semuanya datangnya dari Rasulullah. Nggak ada namanya kebaikan, kebagusan, akhlak yang datangnya nggak dari Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Wa kulluhum min Rasulillah multamisun gharfan minal bahr. Ima itu dari lautannya, dari cuma seteguk dari lautannya Rasulullah, ataupun dari hujan cuma tetesannya doang. Yang orang punya nih semua akhlak, kebaikan semuanya itu cuma sekedar tetesan dari hujan akhlaknya Rasulullah. Cuma dari tegukan dari lautnya Rasulullah.
Ada apa istilahnya, nggak ada apa-apa, kita mau beradab gimana, mau ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW, nggak bakal bisa, nggak ada yang bisa nandingin akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Oh, di Maulid juga dibilang di Maulid apa? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Nggak ada di dunia ini akhlak budi pekerti yang baik kecuali datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu aja yang Anda bisa sampaikan. Sampai sekarang Habib Fatih nggak datang. Kita juga bingung mau ngomong apa lagi. Apa lagi mau lanjutkan? Pernah juga Sayyidina Abu Hurairah cerita. Kata dia, Ane pernah suatu hari, dia kan Ashabus Suffah dipanggilnya, ada 70 orang Ashabus Suffah, tinggalnya di masjidnya Rasulullah, gak punya rumah, gak punya apa, udah tiap hari hidupnya sama Rasulullah. Makanya Sayyidina Abu Hurairah tuh orang yang paling banyak riwayatin hadisnya Rasulullah, soalnya di 24 jam hidupnya sama Rasulullah. Rasulullah sangat perhatian sama Ashabus Suffah, tapi dia orang gak punya keluarga, gak punya apa-apa. Jadi kalau Rasulullah lapar, dia orang pasti lapar. Sampai Sayyidina Abu Hurairah bilang, Ane pernah suatu hari, beberapa hari udah gak makan sama sekali, sampai melilit perut Ane, sampai melilit sakit banget, sampai akhirnya Ane guling-guling di masjid Rasulullah. Orang-orang pada mikirnya Ane lagi kegilaan, Ane lagi memasukkan, Ane lagi gila kata orang-orang. Tapi di orang nggak ada yang tahu Ane lagi ngerasain nih, Ane lagi apa, ngerasain rasa lapar yang udah dahsyat, udah lapar yang berdahsyat kata Abu Hurairah. Akhirnya dia bingung gimana cara dapat makan. Rasulullah juga mungkin kelaparan juga, pasti nggak ngasih kita makan juga. Akhirnya Abu Hurairah orang yang pinter, cerdik gitu bahasa kita, orang yang cerdik Abu Hurairah. Akhirnya habis sholat dia berdiri di pintu. Sayyidina Abu Bakar keluar. Akhirnya dia mau yakhanu doang sama Sayyidina Abu Bakar. Dia sebenarnya paham ini ayat, dia paham, tapi cuman dia pengen nanya sama Sayyidina Abu Bakar biar diajak ke rumahnya. Terus dibilang sama Sayyidina ada Abu Hurairah, Ane jawabnya sambil makan aja di rumah Ane. Dia pengen dapat jawaban begitu dari Abu Hurairah. Akhirnya nanya sama Abu Bakar, ini tentang ayat ini tafsirannya gimana? Gimana maksudnya? Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar di tempat, di masjid dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Jawabnya begini. Udah gitu aja. Iya udah gitu aja. Ya udah, jalan Sayyidina Abu Bakar. Pasrah, dia bingung, siapa lagi minta makan. Subhanallah, Sayyidina Umar keluar habis itu. Akhirnya nanya lagi ayat tangannya yang dia tuh tahu juga aslinya ini ayat, jawabannya apa dia tahu. Akhirnya nanya lagi, pengennya dapat jawaban kayak tadi juga, diajak makan ke rumahnya. Akhirnya tanya, "Saya Umar, ini ada ayat kayak gini bunyinya. Gimana maksudnya? Apa tafsirannya?" Dijawab juga sama Sayyidina Umar di tempat. Begini. Akhirnya dia bingung. Udah gitu aja ya Umar. Iya begitu aja udah. Ya udah. Akhirnya jalan Sayyidina Umar pulang juga, wala nawarin ke rumahnya, wala ajak makan, enggak. Pasrah, dia bingung. Gimana? Ane udah kelaparan. Saya nggak lama Rasulullah SAW keluar. Rasulullah rahmatul muhdah, orang yang rahmatnya udah kelebihan. Rahmatnya kasih sayangnya sama orang kelebihan. Akhirnya Rasulullah pas ngelihat muka Abu Hurairah, Rasulullah paham Abu Hurairah lagi kelaparan. Tahu Rasulullah, anak-anak lagi kelaparan nih. Akhirnya kata Rasulullah, Abu Hurairah tahu ke rumah aneh. Girang deh. Oh, makan deh di rumah Rasulullah kata dia. Jalan masuk akhirnya ke Rasulullah, ke rumahnya Rasulullah. Masuk ke rumahnya Rasulullah. Akhirnya tadi di rumahnya Rasulullah ada susu segelas. Akhirnya dikata siapa namanya, katanya Rasulullah nanya sama istrinya, ini dari mana nih susu katanya. Ini dari tetangga tadi ngasih hadiah. Ayo deh Abu Hurairah sini. Oh girang deh nih minum susu nih, lumayan nih ganjal istilahnya. Kata Rasulullah, Abu Hurairah panggil teman-teman ente Ashabus Suffah 70-nya panggil kemari. Ya Allah kata dia, nggak jadi lagi kita minum nih, laparan lagi urusannya kata dia. Akhirnya udah perintah taat dia sama Rasulullah, jalan manggil teman-temannya 70 dipanggil, masuk ke rumah Rasulullah, duduk. Akhirnya kata Rasulullah, ayah Abu Hurairah bagiin ke dia masing-masing. Bingung, dipucat Abu Hurairah mungkinnya nggak dapat nih ada kata dia.
Ayo kasih yang pertama. Semuanya 70 kelaparan. Pokoknya gue udah Abu Hurairah kelaparan, yang lain pasti kelaparan. Saya bawahannya dia semua. Ngabung kan dapat makan dari siapa lagi kalau bukan dari Rasulullah? Wah, Rasulullah begitu juga. Datang ke rumahnya nanya, ya Aisyah, kita ada makanan, kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya udah kalau gitu ada puasa. Rasulullah, Nabi, Rasul yang paling mulia, yang paling agung. Nabi Adam diciptain berkat nurnya Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad kerjaannya begitu, kelaparan, ibadat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya sama Sayyidina Aisyah, Rasulullah, itu buat apa ibadat sampai bengkak-bengkak kaki? Inti kan udah diampuni dosa-dosa inti yang udah lewat atau yang akan datang, semuanya diampuni sama Nabi. Emang Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi inti ibadat begini? Kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Kata Rasulullah, enggak bisa apa emang aneh jadi hamba yang tukang syukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya udah dikasih masih Abu Hurairah yang pertama. Kasih yang pertama. Yang pertama kelaparan, minum, golok. Sampai kenyang, orang tuh minum susu tuh sampai kenyang. Saya Abu Hurairah istilahnya, ya udah deh habis ini nggak dapet kita kata dia. Akhirnya kata Rasulullah, ya Abu Hurairah kasih yang sampingnya, yang nomor 2, kasih yang nomor 2. Begitu juga minum nih susu segelas, susu cuma segelas, nggak bukan seteko, seember, segelas doang nih susu. Kasih yang kedua, begitu juga minum sampai lahap banget. Yang ketiga, terus sampai yang terakhir. Akhirnya udah sampai di paling belakang, sampai terakhir Rasulullahnya Abu Hurairah, ada lagi? Nggak ada ya Rasulullah, kecuali ente mana sekarang. Tinggal kita berdua doang nih yang kelaparan sekarang istilahnya, kata dia. Ya kan, ente minum sampai kenyang. Minum dia. Minum sampai kenyang. Udah ya Abu Hurairah? Udah ya Rasulullah. Minum lagi, kata Rasulullah. Minum lagi dia. Minum lagi sampai istilahnya sampai tenggorokan dia tuh susu. Kata Rasulullah, minum lagi. Kata Rasulullah, minum lagi. Akhirnya diminum lagi, sampai diminum ketiga kali. Ditanya lagi, udah ya Abu Hurairah? Udah ya Rasulullah. Minum lagi, kata Rasulullah. Minum lagi. Katanya Abu Hurairah, Rasulullah, ini sebadan di sini udah full. Dengan tempat lagi nih buat susu udah. Udah kenyang banget ini, udah kelebihan udah istilahnya begitu-gitunya. Kata Rasulullah, ya kata sini bawa mari, kata Rasulullah. Akhirnya dibawa, dikasih sama Abu Hurairah ke Rasulullah. Pas dikasih, diminum sama Rasulullah, habis. Pas diminum sama Rasulullah SAW, tuh susu habis. Terakhirnya dari Rasulullah SAW, itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Oh begitu juga pernah di perang Khaybar. Di perang Khaybar gitu juga, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa yang itu salah satu sahabat Nabi mengundang Nabi makan. Dia punya kambing sedikit. Ya akhir, kita pengen ngundang Nabi makan, bikin aja daging, kuahnya banyakin dikit. Jadi Nabi bisa ngajak 10 orang gitu sekalinya, minum kuahnya aja bisa deh buat Nabi dagingnya. Ya akhir dipanggil, diundang Nabi, Rasulullah, ada pengen ngundang ente makan di rumah aneh gitu. Marhaba, kata Rasulullah. Ajak deh Rasulullah, katanya 10 orang, 15 orang. Katanya Rasulullah, ya akhir marhaba, dipanggil semua, ya ahal Badar. Semuanya datang ke rumahnya fulan bin fulan, dia ngundang kita makan sekarang. Bingung saya bolbet. Gimana nih? Daging sedikit, kumang kuah doang isinya. Buat 10 orang. Waktu puluhan orang, hampir ratusan orang mungkin. Bingung dia. Kata Rasulullah, udah ta'al. Di mana? Apa namanya? Bahasa pancinya itu di mana? Itu ya Rasulullah. Panci lihat sama Rasulullah. Akhirnya dipegang sama Rasulullah. Didoain tuh panci. Udah, ya kan? Bagiin seorang semangkok. Semuanya 100 orang lebih minum. Makan tuh daging, bukan minum kuah doang. Makan tuh daging. Berkat apa ya? Berkat doanya Rasulullah SAW. Mukjizat Rasulullah SAW banyak, itu udah sering dengar keluar air dari tangannya. Kita udah tahu semua. Terus Allah Subhanahu Wa Taala bilang di Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa Taala, Allah firman di Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Allah, ya qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad sama umat ente orang, katanya sama umatnya ente, bilangin tentang keutamaan-keutamaanku, kata Allah, dan tentang rahmat-rahmatku, dan dengan rahmat dan keutamaanku suruh mereka bergembira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sayyidina Ibn Abbas, saudaranya sepupunya Rasulullah, dia nafsirin ayat itu, dia bilang, kata Sayyidina Ibn Abbas, fadlullah al-ilm, keutamaannya Allah itu ilmu. Keutamaan maksud Allah yang dibilang di Al-Quran, keutamaannya Allah itu adalah ilmu. Makanya kita disuruh belajar, disuruh nuntut ilmu kemanapun tempat, yang dekat, yang jauh, dimanapun tempat. Oh, kita di kebun nanas aja berapa punya guru tuh berapa banyak istilahnya di kebun nanas doang baru. Belum kita keluar Jatin Kampung Melayu, belum Jatinegara, belum ke sono ke Cawang, ke Condet, Pasar Minggu. Waduh, banyak banget. Kita alhamdulillah, terutama kita orang Jakarta, nggak kekurangan sama ulama, sama ustadz, sama orang soleh itu nggak kekurangan. Kita banyak, kita yang kita punya itu banyak. Aneh, alhamdulillah, aneh sampai punya guru di Hadramut. Salah satu guru aneh, pokoknya mudir pondok aneh, Habib Abdurrahman bin Toha Al-Habsyi, dia bilang pas aneh pengen pulang, kata Habib Abdurrahman bin Toha, Yof katanya, ente orang di mana? Di Indonesia itu masih banyak banget ustadz, ulama, orang-orang tua yang kita bisa ambil berkah itu masih banyak banget. Kita sekarang di Hadramut krisis orang tua. Kita krisis orang tua yang kita bisa jadi panutan, kita krisis. Kata Habib Rahman bin Toha, bilang mana? Ente bisa gak kirim deh salah satu aja ke tempat aneh di sini ke Hadramut. Dia sampai minta sama kita. Sedangkan kita aja di sini kagak nyadar kalau yang kita punya nih banyak. Yang kita punya nih mahal gitu loh. Orang luar aja, orang Hadramut yang kita junjungin, dia sampai minta sama kita, istilahnya gitu bahasanya. Oh, kitanya nggak tahu diri, yang kita punya malah kita tinggalin, istilahnya kan gitu. Ya kita bagus, kita berangkat ke Hadramut, ya Hadramut nggak bisa dibahas lagi istilahnya. Di zamannya Habib Abdurrahman bin As-Saggaf, Habib Rahman As-Saggaf Abdul Muqaddam Ats-Tsani, itu di zamannya beliau bilang, kata Habib Rahman As-Saggaf, di Furet, di Hadramut itu di Tahrim ada 3 kuburan, ada Zanbal, ada Furet, ada Akdar. Zanbal itu kuburan habaib yang ma'ruf, yang paling orang semua tahu. Ada Furet di depannya, itu tempatnya masyayikh, saya Al-Bafadl, Al-Khatib, apa yang lain segala macam itu di situ biasanya, di Furet namanya. Di zamannya Habib Abdurrahman As-Saggaf itu mungkin sekitar 500 tahun lebih. Itu beliau bilang, kata Habib Abdurrahman As-Saggaf, di Furet ada 17.000 wali. Di zamannya Habib Rahman Segaf ada 17.000 wali di Furet. Itu di Furet baru, belum di Zanbal tempatnya para habaib. Itu baru di Furet tempatnya masyayikh, belum di Zanbal tempat para habaib. Setelahnya Habib Rahman Segaf punya anak 9 semuanya gutub. Semuanya wali gutub, 9 semuanya wali gutub. Itu zamannya belum anaknya lagi. Zamannya Sayyidina Ali Sakran, Sayyidina Abu Bakar Sakran anaknya Habib Rahman Segaf, ada lagi namanya Syekh Ali dipanggilnya. Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Di zamannya dia ada Sayyidina Abu Bakar Al-Idrus, Abdullah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran. Ada kakak tuh, Syekh Ali Sakran sama Habib Abdullah Al-Idrus. Itu ada kakak. Setelahnya ada zaman Habib Bakar Adni Al-Idrus. Setelahnya lagi ada Al bin Syahab, si Syekh Ahmad bin Syahab. Setelahnya lagi ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelahnya lagi ada Al-Habsyi, Habib Ahmad Al-Habsyi, ada Abdurrahman Al-Jufri, ada Yusuf Al-Hasni. Setelahnya lagi ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu Habib Umar bin Abdurrahman, ada Syekh Ali Baras. Banyak di zamannya. Setelahnya lagi ada zaman Habib Abdullah Al-Haddad. Di zaman Habib Al-Haddad ada 200 wali, magamnya sama Habib Al-Haddad. Habib Al-Haddad ini magamnya paling tinggi udah. Sampai ada sebagian ulama bilang sampai kata siapa tadi? Ada sebagian ulama bilang katanya kalau ada nabi setelah Rasulullah itu udah pasti Abdullah Al-Haddad. Itu saking tingginya magamnya dia. Itu di zamannya beliau katanya ada 200 kutub magamnya sama Habib Al-Haddad. Bayangin tuh Hadramut, kayak apa isinya? Semuanya tuh istilahnya jalanannya berkah istilahnya. Makanya dibilang Syawarek Tarim, Syekh Manda Syekh lah. Jalanan Tarim, jalanannya bukan masjid, bukan majelis, bukan rumah, jalanan. Itu bisa dijadiin guru buat orang yang gak punya guru. Di Tarim tuh. Istilahnya
saking agungnya Tarim. Setelah Habib Abdul Haddad banyak lagi, ada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Itu murid-murid Habib Abdul Haddad banyak, ada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ada Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, ada Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar, ada Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang orang Rasyafat, ada gosida-gosida Rasyafat. Banyak lagi murid-murid Habib Abdul Haddad. Setelahnya lagi banyak, ada Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Setelah, waduh panjang lebar. Habis itu terus lagi Habib Abu Saleh bin Abdullah al-Attas, Habib Bakar bin Abdullah al-Attas. Setelahnya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Zamannya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ada Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, dipanggil Musnid Hadramut, orang yang paling ahli hadis di Hadramut, Habib Idrus bin Umar Habsyi. Setelahnya lagi Habib Ali Habsyi, kita baca maulidnya. Wal Habib Ali Habsyi setelah magomnya udah. Habib Ali Habsyi itu dibilangnya sahibul asyigin, termasuk orang-orang yang cintanya sama Nabi SAW luar biasa. Itu Habib Ali Habsyi punya diwan banyak, gosidahnya. Dia ngarang gosidah buat muji Nabi 500 gosidah. Habib Ali Habsyi ngarang gosidah buat Nabi Muhammad SAW 500 gosidah. Saking cintanya di nama Nabi Muhammad SAW. Setelahnya itu panjang lagi sampai zaman kita sekarang. Kita punya Habib Bakar Adni, kita punya Habib Umar bin Hafid yang sekarang paling diutamain di Hadramut. Kita balik lagi tadi ke ayat Allah Subhanahu wa taala, bifadlillah, itu maksudnya kata Ibn Abbas al-ilmu. Ilmu agama katanya. Wa rahmatihi, dan kata Ibn Abbas dari rahmatnya Allah itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad rahmatnya udah meluber buat umatnya. Tadi udah dibilangin di hari kiamat semua orang pada bingung nyari siapa yang mau ngasih kita syafaat. Para nabi semuanya nggak ada yang bisa ngasih syafaat. Sayyidina Adam, abahnya para manusia, nggak bisa ngasih syafaat. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, nggak ada semuanya. Angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat buat umat semuanya di hari kiamat. Semuanya umat kumpul. Cuma yang bisa siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia kata Rasul tadi, analaha, ana yang bakal ngasih orang syafaat, kata Allah, kata Rasulullah. Itu di hari kiamat katanya, nanti di barzakh semua para nabi duduk di kursi-kursi yang mewah. Semua para nabi duduk, kecuali satu kursi doang kosong. Kursi siapa? Kursi Rasulullah SAW. Kenapa? Dimuter nyari umatnya semuanya. Dia cari umatnya yang ketinggalan, bahasa kita ditarik, dicari semuanya. Sampai udah umat itu terkumpul, dia bilang ana yang bakal ngasih orang syafaat, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ana yang bakal ngasih orang syafaat. Langsung Rasulullah datang ke arsy-Nya Allah. Rasulullah sujud di situ. Akhirnya kata Allah, irfa' ra'sak ya Muhammad, sal tu'ta, isfa' tu syafa', kata Allah Subhanahu wa taala di situ. Di situ Allah udah kelihatan jelas lebih rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Karena ya Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad manusia, warahmatnya Nabi Muhammad udah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita baru tahu ternyata yang paling rahmat dari semuanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah bilang sama Nabi Muhammad, sal tu'ta, isfa' tu syafa'. Udah Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, kata ya Allah, angkat kepalamu. Ente mau minta apa, ane kasih. Ente mau kasih syafaat buat siapa, ane kasih. Siapa yang ente mau kasih syafaat, ambil. Siapapun orangnya, siapa yang di dunia bagaimana segala macam, ambil. Itu berkat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Masih belum datang juga. Waduh. Mungkin itu aja. Intinya sekarang kita di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Ada salah satu penyair bilang, "Wulidal huda fal kainatu diya'u." Kata dia ceritanya pas masuk bulan Maulid itu digirang. Nih orang nih penyair nih yang nulis syair digirang. Pas masuk bulan Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad, dia bilang wulidal huda fal kainatu diya'u. Udah dilahirkan seseorang yang membawa hidayat, dan berkat kelahirannya orang yang membawa hidayat ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, fal kainatu diya'u, dan alam semesta ini semuanya terang menderang. Semuanya pas Rasulullah lahir itu sampai katanya uminya ngelihat cahaya sampai ke Syam. Itu dari Arab tuh, dari Mekah ke Syam tuh jauh banget. Dia katanya ngelihat cahaya pas keluar itu sampai ke Syam.
Wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. Dan pas lahirnya Rasulullah, semua orang, semua hatta kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu yang benci Nabi Muhammad kayak apa setelahnya. Tapi pas Rasulullah SAW lahir, dia orang kegirangan. Kegirangan sampai muji-muji Rasulullah. Baru lahir dipuji-puji. Anak siapa baru lahir dipuji-puji? Ada anak-anak kita yang baru lahir dipuji-puji. Paling ya bapaknya doang yang puji. Dengan bapak emaknya wah dia yang lahirin. Ya Rasulullah semua orang muji-muji Rasulullah. Wah ini baru lahir. Rasulullah baru lahir dipuji-puji sama orang-orang. Wah apa namanya? Wah pas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir itu api di Faris di Syam sono di Persia panggilannya bahasa Indonesia. Di Persia ada api 1000 tahun gak padem-padem. 1000 tahun api gak padem. Bayangin tuh 1000 tahun api gak padem. Pas Rasulullah keluar lahir, nih cahaya nih, ini air nih. Lahirnya di Mekah, api di Syam mati. 1000 tahun gak mati, itu api mati berkata Rasulullah SAW. Oh mukjizat Nabi Muhammad SAW banyak banget. Pernah lagi Rasulullah SAW di masjidnya dulu Rasulullah SAW kalau khutbah di masjidnya itu pas duduk tuh pakai apa namanya pelepah korma pohon. Dia udah ditebang udah mati dong, udah ditebang dia Rasulullah duduk di situ. Dia udah ditebang tuh pohon udah mati. Tapi subhanallah akhirnya ada berjalan berapa lama akhirnya ada salah satu perempuan jago bikin kayu-kayu gitu diukir, akhirnya dibikinin mimbar buat Rasulullah. Ditaruh di samping tuh apa kayu yang biasa pohon potongan pohon yang bisa didudukin sama Rasulullah. Akhirnya dikasih hadiah, ini hadiah buat ente ya Rasulullah. Akhirnya diterima sama Rasulullah. Akhirnya pas hari pertama Jumat yang ada setelahnya, setelah dibikinin tuh mimbar, akhirnya Rasul khutbah di mimbar baru. Yang nih pohon ini udah nggak dipakai, udah mati di pohon lagi yang istilahnya nggak bakal bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Ya namanya pohon juga kita nggak bakal dengar pohon ngomong istilahnya kan gitu. Udah pohon udah ditebang. Akhirnya pas Rasulullah lagi khutbah itu ada jeritan suara nangis sampai kata sahabat itu jeritan istilahnya sampai benar-benar goncangin masjid saking kencangnya itu jeritan. Sahabat pada bingung nih jeritan datangnya dari mana? Masa iya ada orang berani nangis sampai teriak ini depan Rasulullah? Gak mungkin. Sampai kata sahabat tuh kalau duduk depan Rasulullah ka'annahum fi ru'usihim at-tayr. Katanya sahabat kalau udah depan nih Nabi Muhammad itu di atas palanya kayak ada burung. Orang di atas palanya ada burung gerak kagak kira-kira. Gak mungkin digerak. Kita gerak ya dikit tuh burung kabur pasti. Ini burung netep di palanya. Itu sahabat kalau di depan Rasulullah SAW nggak berani gerak nggak berani. Apalagi ngangkat suara kayak gitu. Nggak bingung sahabat dari mana. Akhirnya Rasulullah tahu. Rasulullah ini paham semua bahasa makhluknya Allah. Jadi bukan manusia, jin, malaikat doang Rasulullah paham. Hati tembok, hati Uhud, semuanya Rasulullah tahu. Ikan, semuanya Rasulullah tahu. Bahasanya dia orang semuanya Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Di cerita Rasulullah tahu datangnya dari mana. Lagi pertengahan khutbah Rasulullah turun. Rasulullah turun, akhirnya Rasulullah pegang tuh pohon. Pas dipegang tuh pohon, suaranya mengecil, sampai akhirnya hilang tuh apa namanya? Tuh jeritan yang kencang banget. Akhirnya kata Rasulullah, artinya apa namanya? Kenapa ente nangis? Kata Rasulullah. Kata pohon ini, ya Rasulullah, aneh nggak bisa pisah sama ente katanya. Pohon udah ditebang lagi hati nggak ditebang juga nggak mungkin bisa istilahnya begitu. Pohon sampai bilang begitu sama Rasulullah, aneh nggak bisa pisah ya Rasulullah sama ente. Kata dia, katanya Rasulullah, ya udah aneh kasih pilihan sama ente. Ente mau aneh hidupin lagi di sini sampai ente hidup lagi apa gede gitu pohon, apa ente pengen jadi pohonnya aneh nanti di surga. Kata Rasulullah SAW. Kata dia, ya akhir aneh pengen jadi pohonnya ente di surga ya Rasulullah SAW. Ini aja aneh bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.